Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk membuka dan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Martini Kriswanti dengan FPMC 1C021018 selaku moderator dari kelompok 3. Yang di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hukum pembangunan dan infrastruktur. Di mana dalam materi ini saya tidak akan menjelaskannya sendiri, saya akan juga dibantu dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Nadia Elvita Sari dengan FPMC 1C021080. Selanjutnya ada Rosmeli Uli dengan FPMC 1C021097 dan rekan kerja saya yaitu Lina Nabila Daulay dengan FPMC 1C021107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pengertian infrastruktur dan penataan ruangan. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah infrastruktur teknik dan fisik ini didefinisikan sebagai infrastruktur yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, dan pelistrikan. Selain itu, infrastruktur selain fasilitas tersebut dapat pula untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi air, produksi barang dan jasa. Sebagai contoh, jalan dapat digunakan sebagai alat transportasi pengiriman bahan baku seperti dari pabrik kemudian untuk didistribusikan ke pasar sehingga sampai kepada masyarakat. Istilah infrastruktur sosial adalah infrastruktur yang meliputi kebutuhan tanah dasar seperti sekolah, rumah sakit, militer, dan masih banyak lagi. Ada 6 kategori besar tentang infrastruktur. Yang pertama, kelompok jalan, yaitu seperti jalan raya, dan jembatan. Terus kelompok pelayanan transportasi seperti jalan kereta, pelabuhan, bandar udara, dan masih banyak lagi. Kelompok air seperti air bersih dan air kotor. Kelompok manajemen limbah seperti sistem manajemen limbah, kelompok bangunan seperti fasilitas olahraga luar, dan kelompok produksi dan distribusi energi seperti listrik dan gas. Salah satu dari regulasi pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam sistem pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah regulasi tentang penataan ruangan. Regulasi penataan ruangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruangan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruangan ini, penataan ruangan dapat diartikan sebagai suatu sistem perolehan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, di mana perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pengertian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang, adapun rencana tata ruang adalah sebagai hasil perencanaan tata ruang tersebut. Penataan ruangan mempunyai beberapa asas. Yang pertama, keterpaduan keselasian dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas, dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional demi terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, dan terwujud keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan mempertahankan sumber daya manusia, serta terwujud perlindungan fungsi ruangan dan pencegahan dalam dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruangan. Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional dan dengan tujuan kebijakan dan strategi penataan ruangan yang meliputi rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana umum. Rencana pura ruang wilayah nasional seperti kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan penetapan kawasan strategis nasional dengan arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program
utama jangka menengah 5 tahun serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi antara arahan peraturan zona sistem nasional serta perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Penataan ruangan ini diklasifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruangan berdasarkan sistem terdiri dari sistem wilayah, yaitu penatapan ruangan berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruangan yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Yang kedua, sistem internal perkotaan, yaitu penataan ruangan yang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penetapan ruangan yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan. Selanjutnya yaitu penataan ruangan berdasarkan fungsi utama kawasan, merupakan komponen dalam penataan ruangan baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan maupun nilai strategis kawasan. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Penataan Ruangan ini, dalam sistem pembangunan infrastrukturnya, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tataan ruangan menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruangan, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, memantau ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik publik atau milik umum. Selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian sengketa penyelidikan dan ketentuan pidana, di mana dalam penyelesaian sengketa penataan ruangan pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia Evita. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan ini tadi, yaitu tentang pembebasan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah salah satu dari regulasi pemerintah yang penting untuk diperhatikan dalam setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, memberikan pengertian tentang pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun yang dimaksud dengan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah tersebut. Objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang, atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Adapun atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang tentang pengadaan tanah ini, pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun pengertian kepentingan umum dirumuskan secara abstrak, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas dan kepentingan rakyat. Menurut Undang-Undang tentang pengadaan tanah, ini pengertian pengelolaan adalah menguasai dari negara yang berwenang, yang kewenangannya itu pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Adapun pengertian dari konsultasi
publik adalah proses komunikasi, dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah, ini juga memberi pengertian pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan. Adapun pengertian ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Di sini saya akan menjelaskan juga asas dan tujuan pembebasan tanah. Yaitu adapun pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu yang pertama itu ada kemanusiaan, kedua yaitu keadilan, ketiga yaitu kemanfaatan, keempat ada kepastian, kelima keterbukaan, keenam kesepakatan, ketujuh keikutsertaan, kedelapan kesejahteraan, kesembilan keberlanjutan, dan kesepuluh keselarasan. Di mana dalam asas kesepakatan seluruh kegiatan pencabutan hak dan segala aspek hukumnya seperti pemberian ganti rugi, pemukiman kembali, dan pemulihan kembali kondisi sosial, ekonomi, dan hukum harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Kesepakatan ini dilakukan atas dasar persetujuan kehendak kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kesilapan, dan penipuan, serta dilakukan dengan itikat baik dalam asas kemanfaatan pencabutan atau pembebasan tanah. Pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat bagi yang membutuhkan tanah. Tujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Sedangkan tujuan reformasi terhadap Undang-Undang tentang pencabutan atau pembebasan tanah dimaksudkan untuk memberikan landasan peroleh tanah yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ekonominya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pengadaan tanah, yang mana menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini menyatakan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, dan pemerintah atau pemerintah daerah menjamin tersedia pendanaan untuk kepentingan umum. Adapun menurut pasal 8 ayat yang menyatakan bahwa pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang penilaian ganti rugi, yang mana pasal 31 undang-undang ini juga mengatur tentang ganti rugi, di mana lembaga pertanahan menetapkan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lembaga pertanahan. Mengumumkan penilaian telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Pasal 36 mengatur tentang pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelepasan tanah instansi, yaitu menurut pasal 45 Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah ini juga mengatur tentang pelepasan objek pengadaan tanah, yang mana pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai atau dimiliki oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah dan pelepasan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan. Untuk itu hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat pasal 55 Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat, di mana dalam penyelenggaraan pengadaan tanah pihak yang berhak mempunyai hak untuk mengetahui rencana penyelenggaraan pengadaan tanah dan memperoleh informasi mengenai pengadaan tanah. Adapun pasal 56 menyatakan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
Setiap orang wajib mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lina Nabila Daulay. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia tadi. Yang penjelasan selanjutnya yaitu pembangunan kawasan terpadu atau adapun pengertian dari KEK atau kawasan ekonomi khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah khusus negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas baru dan kriteria lokasi dan pembentukan KEK. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 ini menyatakan kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadikan KEK harus memenuhi kriteria antara lain lokasi tersebut sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota yang bersangkutan mendukung KEK. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional. Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh badan usaha, pemerintah kabupaten atau kota, atau pemerintah provinsi. Yang ketiga itu Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan. Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian dan sedangkan Dewan Kawasan itu sendiri terdiri atas wakil pemerintah dan wakil pemerintah daerah. Yang keempat yaitu Badan Usaha Pengelola KEK. Menurut pasal 26 Undang-Undang tentang KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus ini juga mengatur badan usaha pengelolaan. Penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh badan usaha yang ditetapkan oleh pengelolaan KEK. Badan usaha pengelolaan KEK tersebut dapat berupa badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha koperasi dan badan usaha swasta. Yang perizinan satu pintu atau PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu pengertiannya adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Kedua, asas dan tujuan. Dalam penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan asas yaitu ada kepastian umum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan efisiensi berkeadilan. PTSP di bidang penanaman modal memiliki tujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dan cara mempercepat. Yang ketiga itu ada penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal. Pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM oleh pemerintah daerah atau perangkat daerah provinsi di bidang penanaman modal atau BPD, PPM dan perangkat daerah kabupaten atau kota di bidang penanaman modal atau PDKPM. Adapun yang menjadi wewenang urusan pemerintah di bidang penanaman modal adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam atau SDA yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi, penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas
tinggi pada skala nasional. Adapun 4 yaitu pembiayaan. Biaya yang diperlukan BKPM untuk menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, pelaporan dan koordinasi. Kepala BKPM menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara nasional kepada Presiden dan tim Menteri Teknis atau Kepala LPND yang membina urusan pemerintah di sektor atau bidang usaha. Penanaman modal setiap tahun paling lambat dilaporkan bulan April tahun berikutnya. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan modal di PTSP, BKPM melaksanakan koordinasi dengan Menteri Teknis atau LPND, PDPPM, dan PDKPM. Baik, itulah materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rosmeli. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu Undang-Undang Perindustrian. Undang-undang tentang perindustrian ini memberikan pengertian perindustrian adalah tandakan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau manfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Asas dan tujuan dari perindustrian. Di sini ada pendirian diselenggarakannya berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerintah, persebaran, persaingan usaha yang sehat, keterkaitan industri. Ada pula perindustrian diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan pergerakan perekonomian nasional, mewujudkan keadaan dan kekuatan industri dan mewujudkan industri yang mandiri serta berdaya saing dan maju serta industri hijau, mewujudkan kepastian berusaha. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun. Perwilayahan industri. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang Perindustrian ini dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan rencana, tata ruang wilayah, pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah, dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai. Selanjutnya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Pasal 25 Undang-Undang tentang Perindustrian menyatakan Menteri menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri ditetapkan oleh Menteri. Yang selanjutnya adalah materi kreativitas dan inovasi masyarakat. Pemberdayaan budaya industri dan atau kreatif lokal yang tumbuh di masyarakat. Selanjutnya, pembiayaan dan kemudahan pembiayaan. Pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan atau organisasi perusahaan. Materi selanjutnya adalah infrastruktur industri. Pasal 62 Undang-Undang tentang Perindustrian ini mengatur tentang infrastruktur industri, di mana pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya infrastruktur industri. Kemudian ada infrastruktur kecil dan infrastruktur menengah. Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah dilakukan perumusan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas. Materi selanjutnya industri strategis. Industri strategis didirikan atas Indonesia yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat. Lalu yang terakhir, peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri. Materi 7 adalah lembaga pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan infrastruktur tersebut bertugas untuk membantu pembangunan infrastruktur sebagai lembaga pembiayaan investasi dan perencanaan atau agar dapat memfasilitasi pembiayaan yang kompensasinya bagi pelaku usaha. Baiklah, demikian materi tentang hukum pembangunan dan infrastruktur yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.